Setelah itu artinya ya. Itu kan layaknya sebuah kompetisi. Ya. Kompetisi itu pasti ada akhirnya. Dan kita harus move on. Ya. Kami 01, terutama Nasdem, apa yang tidak kami usahakan untuk paslon kami? Segala macam. Tapi faktanya sampai di MK, kita tetap tidak menang. Ya kita terima itu sebagai sebuah fakta hidup, sebagai suatu kenyataan, supaya kita move on. Kalau kita nangis berguling-guling juga Anies kalah, memang kalau kita berguling-guling hasilnya bisa berubah apa? Udah final mengikat putusan MK gitu ya Bang. Oke, selamat pagi Bang Hermawi Taslim. Pagi. Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat. Gimana kabar Bang? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bang, ini kita ngobrol santai dalam program detoxmerdeka.com Bang. Ya, ini pasca Pilpres kayaknya menarik lah untuk membahas. Apalagi kan udah tokoh-tokoh ini udah banyak bertemu kan. Kayak Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, sudah ketemu dengan Capres terpilih Pak Prabowo. Nah dari Bang Taslim kita mau denger nih, arah Nasdem ke depan seperti apa nih Bang? Ya jadi memang benar setelah Pilpres, dinamika kebangsaan begitu dinamis bagi Nasdem sebagaimana yang digariskan oleh Pak Surya Paloh berulang-ulang. Kita selalu mengedepankan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau untuk itu Nasdem harus berkorban, Nasdem siap berkorban. Kami menjalani ini semua dengan penuh dedikasi, penuh persahabatan, karena yang utama buat kita adalah silaturahmi. Jadi kami menerima siapa saja yang berkenan datang di sini, dan kami siap bersekutu dengan siapa saja di Republik ini yang beretikat baik untuk memajukan bangsa dan negara. Itu prinsipnya. Kita siap bersekutu dengan siapapun yang punya niat baik, etikat baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu prinsip yang utama. Bersekutu nih kalau diartikan kita bersekutu, politik kita bersama, pokoknya kita ingin bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat yang punya semangat yang sama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dan untuk itu perlu persatuan para elit. Elit yang perlu bersatu. Kita kadang-kadang hanya karena untuk kepentingan tertentu, kita membuat orang-orang di akar rumput menjadi sedemikian rupa. Padahal kita di sini ketawa-ketawa. Jadi mindset harus dirubah. Elit harus bersatu. Setelah elit bersatu, masyarakat melihat ada kenyataan, satu kata dan perbuatan. Sesudah itu kita bersama-sama. Negara ini terlalu besar untuk diurus oleh satu golongan atau satu kelompok saja. Harus bersama-sama dengan segala macam variasinya. Kita harus bersama-sama, seluruh potensi anak bangsa harus kita kerahkan untuk mengejar kemajuan yang lebih cepat dalam kehidupan global. Itu salah satu semangat kami saat ini. Oke Bang, ini saya garis bawahi beberapa ucapan Abang ya. Harus bersama-sama, bersekutu, para elit harus bersatu. Ini kan semacam kode kuat nih Bang. Apalagi Pak Surya Paloh saat ketemu Pak Prabowo menyatakan siap mendukung pemerintahan baru. Gini. Nah itu bisa ditafsirkan artinya ke depan berkoalisi atau gimana Bang? Bukan kode, itu kan karena masyarakat kita yang majemuk, plural. Kita mesti bersama-sama. Jadi yang selama ini kan banyak sekali hal-hal kecil ya. Saya besar merantau dari kampung ibu, dari Nias, Padang, lama di Jakarta, sekolah di Medan. Saya ngelihat bagaimana kemajemukan itu kalau diramu sedemikian rupa bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Tapi kalau salah kita memanage, salah kita menangani kemajemukan bangsa ini, nah itu kita juga bisa lihat contoh-contoh di sejumlah negara. Beberapa tahun yang lalu Sudan terbelah karena agama. Akhirnya dunia internasional mengizinkan mereka. Yang selatan bikin negara sendiri, mayoritas Kristen. Yang utara bikin negara sendiri, mayoritas Muslim. Sekarang mereka saling berkelahi. Yang Kristen ini mau bikin negara-negara lagi. Sama aja yang Muslim juga begitu. Nah, kita lebih majemuk dari mereka.
Tapi kita bisa membangun kebersamaan sampai saat ini, kebersamaan kita sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan, apa yang sudah digariskan oleh pendiri Republik ini, masyarakat adil dan makmur. Bersekutu bersama-sama, itu kalimat-kalimat yang selalu kami ucapkan. Ya. Karena kita tidak bisa sendiri. Dalam segala hal kita tidak bisa sendiri. Kalau ditafsirkan dalam politik Bang, gimana? Iya, kalau ditafsirkan dalam politik memang kita harus bersama-sama. Oke. Harus bersama-sama. Kalau dalam skala yang lebih sempit, kalau Anda tadi mengatakan koalisi atau tidak koalisi, itu kan kehidupan praksis politik kita. Tetapi dalam semangat kebangsaan, dalam semangat keindonesiaan yang utuh, tidak ada untungnya bermusuhan terus-menerus. Ya. Tidak ada untungnya cakar-cakaran. Kita sudah lihat. Tidak usah di negara lain. Di negara kita saja. Ya. Bagaimana masyarakat Maluku yang terkenal dengan pela gandong, terprovokasi, berkelahi, orang bersaudara. Dan banyak lagi saya kira. Kita itu guru kita semua. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah kita menatap ke depan dengan lebih dewasa, dengan lebih matang, dengan lebih solider, dengan lebih teposeluruh. Banyak persamaan yang bisa mempersatukan kita. Jangan cari-cari perbedaan. Kalau perbedaan, anak kembar yang lahir dengan perbedaan detik pun ada bedanya. Iya benar. Itu prinsip yang selalu digarisbawahi oleh Pak Surya Paloh kepada kami. Ya artinya kan saat Pilpres mungkin tensi tinggi, ya saling kritik, ya kan ada perbedaan. Setelah itu Pilpres artinya ya itu kan layaknya sebuah kompetisi. Ya. Kompetisi itu pasti ada akhirnya. Dan kita harus move on. Ya. Kami 01, terutama Nasdem, apa yang tidak kami usahakan untuk paslon kami? Segala macam. Tapi faktanya sampai di MK, kita tetap tidak menang. Ya kita terima itu sebagai sebuah fakta hidup, sebagai suatu kenyataan, supaya kita move on. Kalau kita nangis berguling-guling juga Anies kalah, memang kalau kita berguling-guling hasilnya bisa berubah apa? Udah final mengikat putusan MK gitu ya Bang. Contoh yang paling ekstrim itu petinju. Kalau sudah bunyi lonceng ronde terakhir, itu mata mereka sembab, biar orang juga udah nggak bisa. Mereka masih bisa berpelukan. Sportivitas salah satu poin yang utama bagi sebuah bangsa yang maju. Bukan tidak kecewa, bukan tidak sakit, tapi ada saatnya berhenti menangisi itu. Kita move on, kita harus jalan sebagai sebuah bangsa. Makanya Pak Surya sebagai pimpinan kita selalu menjadi yang terdepan dalam kecepatan, karena salah satu ciri utama restorasi itu adalah kecepatan dalam bertindak. Kecepatan dalam bertindak itu menjadi salah satu ciri kami. Dalam banyak hal Anda boleh lihat, bisa cek track record pilkada dan segala macam dengan perhitungan yang matang. Jadi ke depan kita jalan bersama-sama. Apa yang dikatakan Pak Surya di Kartanegara, kita mendukung pemerintahan Prabowo itu sebagai konsekuensi logis terhadap penghormatan kita terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Rakyat sudah memberi mandat dengan segala problemnya, dengan segala persoalannya. Kita sudah gugat juga di MK. Kami ikut dalam tim Anies di MK. Tapi hasilnya seperti ini. Nah, rakyat sudah memberi mandat. Kita harus legowo. Kita harus move on. Masa terus-menerus marah-marah, maki-maki. Memang kalau udah maki-maki, hasil Pilpres bisa berubah apa? Iya. Itu aja. Ya move on itu kan bisa terlihat memang pada saat penetapan 01 ini kan hadir ya Bang. Iya. Hadir di KPU lah. Terus Pak Surya Paloh juga sudah komunikasi gitu kan. Nah berarti kalau ini pun bisa dipastikan kan nih Bang. Kira-kira persentase statement itu ya bakal ujungnya akan mendukung berkoalisi gitu Bang. Kita mendukung pemerintah yang sah. Di bawah pimpinan Pak Prabowo. Iya. Apakah kita masuk dalam pemerintahan atau tidak? Itu kan kami sedang mencermati dinamika kebangsaan. Masih ada waktu 6 bulan. Iya. Masuk atau tidak masuk dalam pemerintahan itu fase lain, fase berikutnya. Tetapi kami dengan tegas mengatakan mendukung pemerintah karena pemerintahan ini sah
dengan segala kekurangannya, dengan segala problem yang dihadapi selama masa kampanye sampai penetapan dan segala macam. Supaya apa? Supaya kita sama-sama maju. Emang kalau kita nggak akui terus problemnya gimana? Bangsa ini siapa yang urus? Nah itu sebenarnya dasar pijakan kita mengambil sikap. Saya ulangi sekali lagi, baik ketika Pak Prabowo datang di sini maupun ketika kami ke Kartanegara, statement Pak Surya tetap sama, kita mendukung pemerintahan yang sah supaya bisa bekerja dengan baik, bisa memberi dharma baktinya kepada bangsa dan negara sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Kami bagaimana? Sedang kami pikirkan, sedang kita godok. Apakah kita mau bersama pemerintah, dalam pemerintah atau tidak. Tetapi yang jelas kami mendukung pemerintah. Ya, tanpa syarat. Masuk atau tidak kan masih berproses tuh Bang. Sekarang kan pertanyaannya, sudah ada nggak tawaran atau pembicaraan saat Pak Prabowo sama Pak Surya Paloh bertemu gitu Pak Surya itu? Kalau pembicaraan itu baik di sini maupun di Kertanegara, saya ikut dari menit pertama sampai menit terakhir. Bahkan di Kertanegara itu kita sama kawan-kawan dari Nasdem dan Pak Dasko dan beberapa itu mau keluar. Kita bilang biarlah bapak ngomong berdua, enggak katanya, kamu di sini semua. Empat mata Tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang rahasia, kalian di sini dari menit pertama sampai menit terakhir sampai beranjak ke konferensi pers, kita semua hadir. Tawaran seperti itu dalam bahasa bersayap Pak Prabowo ada. Tetapi itu bukan yang utama buat kami. Itu bukan yang utama buat kami. Itu bukan karena itu kita datang ke Kartanegara. Ya. Sekali lagi, semangat kita, semangat kebangsaan. Dukungan kita juga dukungan kebangsaan. Kita akan terus mencermati. Kami sekarang punya 2.190 anggota DPRD dari RI sampai kabupaten kota. Itu mengalami kenaikan 17,5% dari 1.862. Mereka ini kan harus diajak ngomong. Karena tanpa mereka kita ini nggak ada apa-apanya di pusat. Kan mereka yang habis-habisan, mereka yang bekerja keras, mereka yang berjibaku dari hari ke hari di lapangan. Perlu dengar masukannya juga. Perlu dengar masukan, dialog dan seterusnya. Saya kira sementara posisi kami masih seperti itu. Terus mencermati dinamika kebangsaan yang terjadi. Pada saatnya tentu kami akan mengambil sikap. Sikapnya apa ya? Tergantung dinamika ini.